Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di kelas belajar NLP online bersama saya Darmawan Aji. Kali ini kita masuk ke pelajaran yang ketiga. Kita akan membahas tentang model perubahan NLP atau NLP Change Model. Perkenalkan, saya Darmawan Aji. Di Indonesia NLP Society, saya diamanahi sebagai Director of Learning and Development. Teman-teman mungkin mengenal saya sebagai seorang penulis buku. Saya menulis 5 buku sampai hari ini. Hypnowriting, Hypnoselling, Life by Design, Productivity Hack, dan Mindful Life. Di luar itu, saya juga memiliki profesi sebagai seorang profesional coach dan trainer. Saya memiliki kelas-kelas online yang bisa diakses di mindshare.id. Bahasan kita kali ini adalah NLP Change Model, model perubahan NLP. Ini adalah sebuah framework, sebuah kerangka kerja yang digunakan oleh praktisi NLP untuk memfasilitasi sebuah proses perubahan. Di modul ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan NLP Change Model untuk melakukan perubahan pada diri sendiri. Apa sebenarnya yang kita maksud dengan perubahan? Esensi perubahan adalah pergerakan dari kondisi sekarang, present state, menuju kondisi yang diinginkan. Jadi kita bisa dibilang sudah berubah ketika kita sudah mencapai kondisi yang kita inginkan. Artinya apa? Perubahan adalah sesuatu yang abadi. Kita tidak mungkin tidak berubah karena kita selalu memiliki keinginan untuk bergerak dari kondisi kita yang sekarang menuju kondisi yang diinginkan. Tentu saja, untuk bergerak dari kondisi yang sekarang menuju kondisi yang kita inginkan, kita memerlukan resources atau memerlukan sumber daya. Nah, kita akan bahas apa resources yang bisa kita gunakan untuk mengubah kondisi kita dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan present state atau kondisi saat ini. Present state adalah kondisi saat ini yang ingin kita ubah. Bentuknya bermacam-macam. Bisa berupa hasil yang kita dapatkan saat ini, bisa berupa perilaku yang kita miliki saat ini, bisa berupa perasaan, mood, atau emosi yang kita rasakan saat ini, atau pikiran-pikiran yang kita miliki saat ini. Apapun kondisi yang kita ubah, entah itu berupa hasil, perilaku, perasaan, atau pikiran, kita bisa mengubahnya menuju kondisi yang kita inginkan selama kita memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan tersebut. Maka desired state atau kondisi yang diinginkan pun sama, dapat berupa hasil akhir yang kita inginkan, perilaku yang kita inginkan, perasaan baru yang kita inginkan, atau pikiran yang kita inginkan. Kita bisa mengubah diri kita dari kondisi sekarang menuju kondisi yang kita inginkan. Dengan catatan, kita sudah mengenali apa sumber daya yang kita butuhkan untuk bergerak dari kondisi sekarang menuju kondisi yang kita inginkan. Kita memerlukan resources, kita memerlukan sumber daya. Namun menariknya, seorang praktisi NLP memiliki keyakinan bahwa sebenarnya setiap orang sudah memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk berubah dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan. Karena sumber daya yang kita perlukan untuk berubah dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan bisa kita gali dari banyak sumber. Kita bisa menggalinya dari masa lalu, kita bisa menggalinya dari masa depan, kita bisa menggalinya dari orang lain. Masih ingat bahasan tentang modeling yang disampaikan oleh Mas Teddy di sesi pertama? Ya, modeling adalah salah satu cara untuk menggali resources. Kita bisa menggali resources, sumber daya yang kita butuhkan untuk berubah dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan dengan memodel orang lain. Kita pun bisa menggali sumber daya yang kita inginkan dengan memodel diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menggali masa lalu, keberhasilan, kesuksesan, hal-hal positif yang pernah kita dapatkan di masa lalu bisa kita gunakan sebagai sumber daya. Mari kita bahas teknisnya. Seperti apa teknisnya? Saya akan gunakan sebuah contoh. Misalnya, katakanlah badan kita saat ini cepat lelah, cepat capek. Kemudian kita ingin mengubahnya, maka present state kita adalah badan yang cepat lelah.
Ada di mana level dari perubahan ini? Apakah hasil, perilaku, perasaan, atau pikiran? Ya, badan cepat lelah adalah perubahan di level hasil. Maka ketika kita ingin mengubah dari hasil lama menuju hasil baru, katakanlah misalnya hasil barunya adalah badan yang lebih bugar, kita perlu resources yang jelas. Perhatikan, ingat bahasan Mas Syamsul di sesi 2 yang lalu. Hasil yang kita miliki saat ini adalah efek dari perilaku yang kita lakukan. Maka jika kita ingin mendapatkan hasil yang baru, kita perlu memiliki perilaku baru. Kita bisa buat gambarannya kurang lebih seperti ini. Hasil-hasil yang kita dapatkan saat ini atau hasil-hasil lama adalah efek dari perilaku lama kita. Maka bila kita menginginkan hasil-hasil baru, kita perlu mengubah perilaku lama menjadi perilaku baru. Lalu kira-kira perilaku baru apa yang kita perlukan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan? Nah, dari sinilah kita bisa menggali resources, kita bisa menggali sumber daya. Coba cek masa lalu. Pernahkah kita merasa lebih bugar di masa lalu? Jika pernah, apa yang kita lakukan di masa lalu? Atau coba bayangkan masa depan. Bayangkan badan Anda sudah lebih bugar. Kira-kira apa saja yang sudah Anda lakukan sehingga badan Anda menjadi lebih bugar? Atau bisa juga Anda meniru atau memodel orang lain. Perhatikan orang-orang di sekitar Anda yang badannya lebih bugar. Apa yang mereka lakukan secara berbeda? Jadi cara kita menggunakan model ini sederhana. Identifikasi hasil lama, identifikasi kondisi saat ini, present state-nya, kemudian identifikasi hasil baru atau desired state-nya, lalu kita gali resources yang diperlukan untuk mengubah dari hasil yang lama menuju hasil yang baru. Kita perlu gali sumber dayanya, entah itu dari masa lalu, masa depan, atau orang lain, untuk mengubah present state menjadi desired state, untuk menggerakkan dari kondisi sekarang menuju kondisi yang kita inginkan. Sederhana. Identifikasi present state, identifikasi desired state, identifikasi resources-nya, sumber dayanya apa. Ini adalah contoh perubahan di level hasil. Bagaimana jika perubahannya bukan di level hasil tetapi di level perilaku? Prosesnya sama, kita menggunakan model yang sama. Katakanlah kita ingin mengubah perilaku kita dari jarang berolahraga menjadi rajin berolahraga, katakanlah 3 kali seminggu. Maka proses menggunakan change modelnya sama. Identifikasi perilaku lamanya, lalu identifikasi perilaku barunya, kemudian identifikasi sumber daya apa yang bisa mengubah dari perilaku lama menuju perilaku baru. Ingat lagi bahasan Human Model of the World dari Mas Syamsul yang sudah dibahas di sesi yang lalu. Perilaku dihasilkan dari apa yang kita rasakan. Artinya, perilaku lama kita saat ini adalah efek dari perasaan lama kita. Maka bila kita ingin memunculkan perilaku baru, maka kita perlu memunculkan perasaan yang baru. Apa yang kita rasakan pada saat olahraga, sehingga kita akhirnya jarang berolahraga? Itu adalah perasaan lama kita. Apa yang perlu saya rasakan agar saya lebih rajin berolahraga? Ini adalah perasaan baru. Sekali lagi, untuk menemukan perasaan baru yang tepat, yang bisa memunculkan perilaku baru tersebut, kita bisa memeriksa masa lalu kita, kita bisa cek, dulu waktu saya rajin olahraga, seandainya kita memang pernah rajin berolahraga, apa yang saya rasakan ketika saya berolahraga, ketika saya akan berolahraga. Atau kita bisa membayangkan masa depan, seandainya kita nanti benar-benar rajin berolahraga, kira-kira itu didorong oleh perasaan apa? Atau yang lebih mudah adalah kita bisa menggali, menginterview, menanyakan, memodel orang lain. Tanyakan pada orang yang rajin berolahraga, apa persisnya yang mereka rasakan sesaat sebelum mereka berolahraga, sehingga mereka jadi rajin berolahraga. Sangat sederhana. Dan model perubahan ini bisa diintegrasikan dengan yang sebelumnya, hasil. Jadi ketika kita menginginkan hasil
baru, kita perlu mengubah perilaku lama menjadi perilaku baru. Artinya kita bisa mengkombinasikan apa yang kita bahas sebelumnya, perubahan dari hasil lama ke hasil baru, dengan perubahan di level perilaku. Perilaku lama menuju perilaku baru. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengubah perilaku? Ingat, perilaku dihasilkan dari perasaan. Perilaku yang muncul adalah efek dari perasaan. Maka perilaku lama kita sebenarnya adalah efek dari perasaan lama kita. Kalau perasaan kita adalah malas, maka wajar kalau kita perilaku yang muncul adalah jadi jarang berolahraga. Maka bila kita ingin rajin berolahraga, olahraga seminggu 3 kali, kita perlu memunculkan perasaan baru. Misalnya apa? Antusias. Lalu bagaimana cara memunculkan perasaan baru ini? Ingat, perasaan lama adalah efek dari pikiran-pikiran lama. Sementara perasaan baru adalah efek dari pikiran-pikiran baru. Maka sama seperti sebelum-sebelumnya, kita perlu mengidentifikasi pikiran lama kita seperti apa. Apa sih yang kita pikirkan sehingga kita menjadi malas berolahraga? Lalu apa yang perlu saya pikirkan supaya saya antusias untuk berolahraga? Sekali lagi kita bisa cek masa lalu. Kalau kita memang pernah rajin berolahraga di masa lalu, kita bisa bayangkan masa depan, atau kita bisa meniru orang lain. Apa persisnya yang mereka pikirkan sehingga mereka lebih antusias, semangat saat melakukan berolahraga. Dan yang terakhir, jika kita ingin mengubah perasaan kita, maka kita pun perlu mengubah pikiran kita. Kita perlu mengubah dari pikiran lama menuju pikiran baru. Coba ingat-ingat, apa sih yang memicu kita? Apa sih yang memicu kemalasan kita? Apa yang kita pikirkan? Apa yang muncul di dalam pikiran kita? Gambar, suara, rasa apa, sensasi rasa apa yang muncul di dalam pikiran kita sehingga kita malas untuk berolahraga. Misal, ternyata setiap kali kita mau berolahraga, kita membayangkan repotnya. Kita mendengar suara-suara misalnya, repot, harus nyiapin ini dan itu, capek, belum lagi nanti bau dan lain sebagainya. Jika kita mempertahankan pikiran ini, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa berolahraga secara rutin. Kita akan munculkan terus-menerus malasnya, sehingga apa? Sehingga sampai kapanpun kita tidak akan berolahraga. Maka kita perlu munculkan pikiran baru. Misalnya, pikirkan segarnya setelah berolahraga, pikirkan fokusnya pikiran setelah berolahraga, pikirkan semangat yang terbentuk setelah kita berolahraga. Jadi kita perlu mengubah pikiran-pikiran lama menjadi pikiran-pikiran baru kalau kita ingin mengubah perasaan lama kita menjadi perasaan yang baru. Ujung-ujungnya adalah ketika kita ingin mengubah hasil, maka kita perlu mengubah pikiran kita terlebih dahulu. Karena apa? Hasil yang kita dapatkan saat ini adalah efek dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan adalah efek dari apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan adalah efek dari apa yang kita pikirkan. Maka, untuk mengubah hasil-hasil yang kita dapatkan saat ini, kita awali dengan mengubah terlebih dahulu apa yang perlu kita pikirkan. Sekali lagi, kita bisa menggali sumber dayanya dari masa lalu, masa depan, atau dari orang lain. Pertanyaan saya sekarang adalah, apa kondisi sekarang yang ingin teman-teman ubah? Ada di level mana? Apakah di level hasil, di level perilaku, di level perasaan, atau di level pikiran? Lalu, kondisi seperti apa yang teman-teman inginkan? Tentu saja jika teman-teman ingin mengubah di level hasil, teman-teman perlu mengidentifikasi perilaku baru yang perlu dimunculkan. Jika teman-teman ingin mengubah di level perilaku, maka teman-teman perlu mengidentifikasi perasaan baru yang perlu teman-teman munculkan. Jika teman-teman ingin memunculkan perasaan baru, maka teman-teman perlu memunculkan pikiran baru yang bisa memicu perasaan baru tersebut. Dan jika teman-teman ingin memunculkan pikiran baru, teman-teman bisa memodel dari orang lain, menggali dari masa lalu, atau membayangkan masa depan. Apapun kondisi teman-teman sekalian, apapun kondisi yang ingin diubah, gunakan format perubahan ini. Ini akan memudahkan teman-teman untuk mengidentifikasi
kondisi sekarang teman-teman seperti apa, kondisi yang diinginkan seperti apa, kemudian sumber daya apa yang kira-kira dibutuhkan untuk mengubah dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Salam, saya Darmawan Aji.